وادفع يا ربنا عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. اللهم يا ربنا أكرمنا يا ربنا بالمحبة فيما بيننا، وأكرمنا يا ربنا بالرحمة، وأكرمنا يا ربنا بالمودة، إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت، والشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد، yang sangat kami cintai, kami muliakan saudara-saudari warga Cianjur yang khususkan kami, banyak di antara mereka ini adalah benar-benar hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan ujian setahun yang lalu, dan ketahuilah ujian itu sesungguhnya adalah karena kita dinaikkan kelas, dinaikkan pangkat. Dan dari semua yang hadir kita ucapkan terima kasih khusus Bapak Bupati bahwa perlu kita mengadakan acara semacam ini dengan tujuan. Banyak tujuan kalau kita menangani. Kita bukan ingin mengadakan pembinaan karena adanya bencana, bukan. Akan tapi kita ingin menghidupkan hati kita. Kita harus sadar kita ingin menghidupkan hati kita. Begitulah Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha Agung, yang begitu mudah kalau ingin menggoyahkan bumi ini, apa ini mengembalikan hamba-hambanya dari kehidupan kepada tempat yang cukup digoyah. Ada gempa, maka harus memahami bahwa itulah Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa. Akan tapi, dan yang harus kita yakini juga bahwa kalau sudah ada bencana itu bukan karena Allah merendahkan hamba tersebut. Anda harus paham ini. Jadi pertama harus kita sadari bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau urusan kematian dia tidak harus ada gempa bumi. Sampai hari ini pun masih ada kematian dan kematian dan kematian. Adapun kematian daripada saudara-saudari kita yang kena gempa bumi, seindah-indah kematian yang merasakan. Kita yang menikmatinya ada terkejut keruntuhan dan bermacam-macam cara kematian waktu itu. Akan tapi sepakat para ulama mengatakan siapapun yang mati dalam keadaan semacam itu adalah mati syahid. Artinya untuk beliau-beliau yang sudah wafat lagi, dia adalah ahli la ilaha illallah, sudah tidak ada masalah, urusannya beres. Dalam hadis Nabi memang di antara orang yang mati syahid ada orang yang meninggal karena sakit perut, wanita melahirkan, ada orang yang terpencet meninggal dunia, dia adalah mati syahid. Jadi kalau bicara tentang saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita bicarakan sebuah keindahan karena mereka mati syahid, mati mulia. Cuma yang perlu kita pikirkan saya dan Anda bagaimana matinya nanti. Dan kita perlu menghadirkan acara itu memikirkan kematian kita, bukan demikian orang. Kita harus menjadi orang cerdas. Bukankah Nabi sudah menyebutkan bahwa orang cerdas adalah orang al-tahu lil mauti dzikra, yang pandai-pandai memikirkan kematian dirinya sendiri. Yang berbicara pada kalimat sudah dikatakan dan mengucapkan tinggal dunia. Semoga banyak. Jabatan akan berakhir. Semoga manfaat siapa yang beri jabatan hari ini. Yang punya kekayaan, hei Allah, yang Allah beri kekayaan, berbagilah. Di saat nyawa sudah dicabut oleh Allah, apa arti sebuah kekayaan? Kalaupun Anda punya rumah megah dengan kamar istimewa, dengan perlengkapan yang sangat lengkap, kalau sudah malaikat mencabut nyawa Anda
sebelah kiri, di sana yang kotak. Anda dan saya juga sama. Artinya apa? Kita berpikir tentang kematian. Makanya, hei orang yang diberi oleh Allah jabatan, hei orang yang diberi Allah kekayaan, maka ketahuilah sesungguhnya semua yang Anda miliki ada besarnya. Jangan tunggu gempa. Kalau gempa menyebabkan kiamat, Anda jangan bicara kiamat. Kiamat kita tidak tahu kapan dimana. Akan tapi yang harus kita pikirkan bukan gempa bumi yang ada di sana dan sini. Akan tapi yang harus kita pikirkan adalah kematian yang datang kepada kita bisa suatu waktu. Apakah Anda sudah punya persiapan? Dia yang punya jabatan sekarang ini, jabatan Anda untuk apa? Kalau Anda bercerdas, Anda gunakan jabatan Anda untuk kenal Allah dan Rasulnya, maka Anda akan punya jabatan tidak akan berakhir. Yang benar-benar saat mereka Anda seperti di hadapan Allah, Anda terus percaya dengan jabatan tersebut. Orang kaya yang kaya, semoga Anda di sini orang kaya, semoga orang kaya di sana. Dan semoga Anda diberi Allah kecukupan dunia yang hari ini makan besok kaya, tapi kaya di surga. Amin. Orang kaya kaya, sebanyak apapun kekayaanmu kekayaan. Agar ketika orang cerdas itu di sana ada gempa bumi, bergegas mereka memberikan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren. Waktu gempa bumi menimpa Al-Bahjah, Al-Bahjah bagian dari tertimpa bencana. Teman-teman pada menyampaikan, yang Al-Bahjah hancur, jaga lidah. Allah bukan yang menghancurkan Al-Bahjah. Kalimat yang disopan kepada Allah, Allah akan ganti Al-Bahjah lebih bagus. Dan alhamdulillah setelah gempa bumi, bangunan luar biasa. Dan memang tadi disampaikan Pak yang Bupati pun datang, akan tadi asal tahu saja Al-Bahjah dari wajah Anda bukan dari wajah kita. Dia tahu ini supaya ada bukan Pak Bapak dan kalau Pak Bupati bergabung dari wajah ini sendiri, ini surga Allah, bukan dari duit negara. Ini harus saya sampaikan supaya nanti ada Pak Bapak yang Bupati datang, tapi beliau Pak Presiden bersemangat, subhanallah, punya peduli begitu. Ayo gimana tanda dalam kepentingan pejabat yang insya Allah ada iman. Semoga pejabat semua ada sesuatu ada kegelisahan. Ingin segera bantu. Akan tapi begitulah caranya Al-Bahjah. Al-Bahjah rindu dari wajah Anda ya Allah. Anda ini. Bapak Bupati besok tidak usah tawarkan 5 hektar harta negara. Tidak perlu akan tapi dari potongan gaji saya boleh untuk membangun. Inilah supaya tahu supaya karena kita harus jelas dari ini. Kemudian saya senang dulu orang yang semacam kita menginginkan bahasanya Anda adalah nikmat apapun ya Allah. Kalau kita lihat orang yang bicara, tolong cara pandang mereka. Pandang mereka adalah dengan pandangan karunia. Yang meninggal mereka sama disini. Sekarang dari keluarga, mungkin ada yang mereka dari keluarga yang saudara meninggal dan sebagainya, makanya hancur. Kalau Anda di tempat ini, kalau Anda waktu itu, kalau Anda terlambat, Anda marah-marah kepada Allah. Kalau Anda yakin kepada Allah bahwasanya Allah tidak memerlukan harta Anda, Allah tidak memerlukan saudara Anda, akan tapi Allah di saat mengambil dari Anda, karena Allah akan mengambil lebih dahsyat lagi, maka kalau ada usulan yang dari ini Anda akan diberi oleh Allah yang banyak. Maka ini terkena musibah kemarin, usulullah. Tunggu saja. Ingat kalau ada ujian kemana? Naik kelas. Allah akan mudahkan kepada Anda. Maka jangan sampai ada rasa terpuruk. Ya apa yang terkena musibah jangan sampai ada merasa terpuruk. Anda dan berkata bahwasanya Anda nanti saja. Aku yakin Allah memuji hambanya kalau Allah minta. Allah yang akan menggantinya. Itu Anda yang tertimpa musibah. Jadi hari ini kita hari ini merenung. Sekarang yang tidak tertimpa musibah, yang tidak tertimpa musibah, tanyakan hati kecil Anda. Waktu gempa bumi terjadi, bagaimana hati Anda? Jangan-jangan hati Anda itu mati, tidak pernah bergerak untuk menolong mereka. Iman mungkin sudah pernah bagi dia, itu aku kurang peduli hari ini Anda. Ada raja mungkin ada sisa-sisa orang yang masih punya hutang
Jangan sampai